Ketika disebut fadhkuruni, sebutlah aku, zikirlah kepadaku. Fadhkuruni azkurkum, aku sebut engkau. Duluan kita yang nyebut atau Allah yang nyebut? Secara ayat nih. Secara ayat harfiahnya apa? Kita yang duluan nyebut. Lalu Allah membalas, kan gitu. Ini yang disebut tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hati-hati, ini kena akidahnya. Ya, ini yang dibayangkan orang-orang sebelah itu. Kamu zikir nanti kamu diingat Allah. Itu bahasa awam. Ya, Allah itu qadim. Kapan Allah ingat kita? Jika kita ingat Dia. Duluan siapa yang ingat? Allah yang ingat dulu. Karena Allah ingat kita, baru kita ingat Dia. Gitu secara rohani. Maka beruntunglah, ini kabar gembira kepada antum yang doyan berzikir. Kapan Allah ingat kita? Saat kita ingat kepada Allah. Duluan Dia ingat kita. Ya, maka kalau kita zikir, Allah, la ilaha illallah, itu Allah lagi ingat kita tuh. Kapan Allah tidak mengingat kita? Allah lupa nggak? Allah nggak lupa, tapi Allah tidak mau menyebut nama kita. Maka kata zikir di situ artinya menyebut. Allah selalu ingat, tapi Allah tidak mau menyebut kita. Kenapa? Karena kita nggak mau menyebut nama Allah. Ini makna fazkuruni azkurkum. Ingin disebut Allah? Iya. Ingin disebut-sebut nggak? Jangankan itu, antum punya guru aja pengen disebut-sebut gak sama guru. Punya kekasih pengen disebut-sebut gak sama kekasih. Coba sekarang berinteraksi dengan Allah itu interaksi kita dengan guru atau interaksi kita dengan kekasih? Tapi ini guru sang maha guru, kekasih sang maha kekasih. Lalu nama kita disebut, seneng gak? Seneng ya? Yang pernah jatuh cinta, namanya disebut gimana? Apa kata dia? Aku kirim salam buat fulan. Kirimnya bukan main. Rasanya bukan duduk di bumi lagi. Inilah yang terjadi pada orang yang sakral. Apa kata beliau? Ana fil mahabbati khatibun makhtub. Dalam bab cinta, kata beliau, aku adalah yang meminang dan yang dipinang. Yang berzikir, tapi yang duluan disebut namanya siapa? Allah dulu yang dulu nyebut nama kita. Wa huwal muhibbu iyaya wal mahbub. Ya, halaman 86. Dialah yang mencintaiku, ya. Dan aku juga mencintainya. Tapi duluan mana yang mencintai? Al-Qadim atau Al-Hadis? Allah yang qadim atau kita yang hadis yang baru? Tentu Allah. Jadi sebenarnya nama antum sudah disebut belum di ilmu Allah yang qadim? Sudah, ya. Seneng nggak? Ini kalau lagi bab zikir bisa teriak-teriak ini. Laula qadimul hubbi ma akhlastu fi hubbi. Kalau bukanlah karena tetesan cinta yang qadim itu, maka aku tidak akan tulus mencintainya. Fakuntu talib wal matlub. Maka hakikatnya meskipun akulah yang talib mencarinya, sebenarnya dialah yang mencariku. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, siapa yang datang kepadaku, hadis qudsi, berjalan aku datang kepadanya, berlari. Jadi semakin kita rajin zikir, Allah semakin ngasih, semakin ngasih. Ya. Abadan yusafinil hawa faka'annama ana fil haqiqati sahibun mashub. Ya, sama mana yang tadi. Itu baru permulaan muqaddimah tuh. Lalu beliau mengatakan ahmaduhu hamdaman ilahi ya'u wa an dzambihi yatub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan udakhiruha litahrinil qulub. Ini menarik nih teman-teman. Beliau itu dapat rahasia
mengenai pujian. Apa kata beliau? Ahmaduhu, aku puji ia, hamdaman ilaihi ya'ub, dengan pujian karena kepadanya lah kita semua kembali, wa an dzanbihi yatub, dan karena dosanya kepada Allah kita bertobat. Lalu beliau mengatakan, aku bersyahadat la ilaha illallah dengan syahadat udakhiruha, syahadat ini aku simpan, litafrijil kurub, untuk menyelesaikan masalah nanti di akhirat. Jadi syahadat kita untuk nanti. Maka antum, kenapa kita tidak takut lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi ngaji tasawuf? Karena kita sudah melihat betapa dahsyatnya kalimat ini. Ya, orang-orang masih bilang ini, ente nggak takut ntar dibilang sesat sama orang? Ya, masih bilang gitu nggak? Ntar nggak takut gila? Kita ini udah gila dunia, masa nggak mau gila kepada pemilik dunia? Baik. Fi yaumin la syuruqa li syamsihi wa la ghurub, yaitu pada hari, kalimah ini aku simpan untuk menghadapi hari yang mataharinya tidak pernah terbenam lagi. Hari apa itu disebut? Padang mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu min bainil anami khaira mahbub wa ja'ala hubbahu ala khaliqati muftaridan ghair mamdub wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan la yaumi wa'dihi ghairi makdzub. Baik, jadi ini baru pengantar teman-teman. Jadi pengantarnya sudah bikin kita mabuk, udah mulai masuk ke alam inti. Jadi pengantarnya ini sudah selesai sebenarnya kitab ini udah. Karena dia sudah bicara tentang alam malak, alam jabarut, alam malakut jabarut. Udah selesai semua. Tapi dia belum cerita kalau orang masuk ke alam sana, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi pada orang ini? Nah, jika ada seorang imam seperti Abu Yazid masuk ke alam yang tadi, setelah masuk ke Hahut, masuk ke Bahut, terus sampai kepada Ahud Ahadiyah Allah, maka di saat masuk ke Qul Huwallahu Ahad, apa yang terjadi? Qul Huwallahu Ahad. Kalau mereka masuk ke rahasia ini, namanya Ahad hanya ada dia, nggak ada kita. Di alam itu nggak ada kita. Jadi Abu Yazid ketika masuk ke alam itu apa bahasanya? Bukan subhanallah zikirnya, tapi zikirnya apa? Subhani, maha suci aku. Karena kalau dia bilang maha suci Allah, musyrik. Berarti ada dua orang, ada dia dan ada Allah. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Kalau dia bilang di dalam jubahku ada Hallaj, musyrik dia. Kenapa? Dia masuk ke alam Ahud, tapi ini lagi mabuk, bahwa boleh dihukumi syariat. Hukum syariat di bawah, di alamul malak. Jadi paham kenapa ada orang zikir begitu? Imam Abu Yazid pernah berzikir, Anallah, Anallah. Biasanya apa? La ilaha illa anta. Sekarang la ilaha illa ana. Karena di alam itu tidak ada kecuali hanya Allah. Allah pinjamlah lidahnya hadis Allah qadim. Maka tidak adalah yang hadis itu barang baru itu dibandingkan Allah yang qadim. Baru sah namanya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu di situ. Kalau turun ke bawah, dia mesti ikut hukum lagi. Itu sebabnya kalau orang lagi minum-minum kopi terus ngomong wahdatul wujud, batal syariatnya. Ya, baru disebut zindiq. Sebaliknya, kalau dia sudah masuk ke alam Ahud, lalu dia mengatakan ana anta, ana abduka ya Rabb, anta rabbi ya Rabb, dia musyrik. Karena ada dualisme di situ. Padahal hanya ada satu wajibul
wujud. Faham maksudnya? Inilah makna hadis qudsi. Ya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Jika aku mencintai hambaku, babnya bab cinta, maka aku ganti sifatnya. Sifatnya menjadi sifatku, sifatku menjadi sifatnya, jadi hilang. Ini disebut dengan fana. Tapi ini gak lama, nanti balik lagi ke bawah. Dia mendengar dengan pendengaranku, kalau ngomong dengan kalamku. Kalau Allah ambil lisannya, berarti yang ngomong saat itu siapa? Allah. Nah, inilah perbedaannya. Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi karena beliau tahan. Ketika beliau mengalami hal itu, ada yang disebut al-adab al-Muhammadi, adab Muhammad sallallahu alaihi. Gak boleh ngomong anallah walaupun lisannya dipinjam. Ini adab Muhammad, teman. Beliau cukup di dalam hatinya. Karena Imam Abu Yazid tidak sempurna seperti sempurna Nabi, Halat tidak seperti sempurna Nabi, maka keceploslah. Mirip-mirip kayak orang baru nikah, keceplos ngomong malam pertama ke teman yang belum nikah. Ya, hati-hati antum yang nikah lagi itu ya. Baik, paham kenapa ada watul wujud? Jadi watul wujud itu teman-teman, itu cuma hal, bukan makom. Orang nanti turun lagi. Dia orang nggak boleh lama-lama di situ. Ini namanya kehendak Allah sudah. Jadi faham siapa Ibnu Arabi? Ya, kenapa Ibnu Arabi menyebut wahdatul wujud? Ini yang dipretelin, yang dipalsukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan tasawuf dari kalangan kebatinan, yang kemudian digoreng oleh pembenci tasawuf, termasuk Ibnu Taimiyah. Tapi beliau sudah tobat di akhir hayatnya. Inilah yang sudah digoreng lagi. Ada buku rapor merah tasawuf. Ya, nah itu gara-gara itu teman-teman. Apalagi Sidi Ahmad Tijani udah bolak-balik ke alam ahud. Maka beliau mengatakan apa? Ini salawat al-fatih aku terima dari Rasul. Dia lagi ngomong di alam itu. Kita mengukurnya di alam ini. Pernah ketemu orang punya firasat kuat nggak? Percaya? Kok percaya? Kok bisa percaya sama orang punya firasat? Belum tentu wali. Kok nggak percaya sama wali? Nah, inilah sedihnya hari ini. Ya? Nah, yang paling sering dibully di kalangan orang-orang yang anti tasawuf sekarang, ya mereka-mereka ini. Hallaj, Ibnu Arabi, Ahmad Tijani. Tiga ini. Nanti kita sudah wajib kifayah. Antum fardu kifayah membela mereka. Karena antum sudah paham. Ya. Ya Bu ya Zulfikar ya. Harus sudah paham. Oh, kalau sudah paham, wajib membelanya. Gak boleh diam. Antum diam, itu disebut dengan syaitan akhras. Setan tapi bisu, mendiamkan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan masalah orang minum-minum, orang zina, itu udah jelas kemungkaran zahir. Ada kemungkaran cara berpikir, ini berbahaya. Akut kalau sudah masuk ke sana. Dan banyak orang terjebak di sini. Nah, kita wajib. Kenapa kita kemudian buat ribat Nurnia? Kenapa kemudian kita buat kajian di Rumi Center? Karena kita ingin membangkitkan itu. Ya, kita nggak ingin membangkitkan orang-orang mabuk seperti Abu Yazid, bukan. Nah, itulah yang cerita. Tiba-tiba kalam Ibnu Arabi dipertelin sama mahasiswa. Apa kata mahasiswa? Ibnu Arabi berkata, aku melihat wajah Allah pada cantiknya perempuan. Ya, modus dia. Ya. Sambil ngopi-ngopi terus ngeliat cewek cantik, dia boleh melihat Allah. Ibnu Arabi lagi berbicara di makom yang tadi. Ini yang minum-minum kopi ini di mana makomnya dia? Nongkrong-nongkrong di kafe, terus mending kafe Rumi, ada zikirnya.
kurang doa nih kayaknya nih ya. Ya. Baik. Nah, maka beliau menyebutkan di halaman 86, teman-teman. Ini saya ringkas nanti ya. Fa innahu ya wa ba'du fa innahu la makanatil ma'ani jawahira. Maka kata beliau, tatkala makna-makna itu ibarat jawahir, apa arti jawahir? Permata. Wal alfaz asnafuha wal hikamu ma'adinu wal qulubu ahdafuha. Ya, lafaz-lafaz itu kemudian menerjemahkannya, hikmah-hikmah itu menjadi tambangnya, qalbu itu menjadi tujuannya. Wajaba alaman futihat al-yaqzah aina basiratihi wajallat al-maw'izatu mir'atu sariratihi ayyattabi'a min ajallil kalami ma'ani. Maka kata beliau, wajib atas orang yang mata batinnya sudah kebuka. Ciri-ciri mata batin kebuka, antum bukan bisa ngelihat jin, bukan. Itu biasa, jin itu gak masuk di alam malakut, dia gak masuk. Jin itu masih alam khayali hissi. Khayali hissi. Sedangkan permulaan dari alam malakut tadi disebut khayali haqiqi. Khayali yang hakikat. Nah, jin, indigo, dukun-dukun, nah itu masuknya kemana tuh? Khayali hissi. Jadi dia masuk ke alam itu. Mereka para dukun-dukun itu atau para mursyid-mursyid yang ustadz tapi dukun, mengira udah ketemu Allah di situ. Padahal itu cahaya setan. Mengira udah ketemu Aras, padahal itu singgasananya iblis. Mengira udah masuk ke langit-langit, padahal itu langit-langitan yang dibuat-buat oleh jin, ya syaitan itu. Hati-hati di situ. Perlu ada mursyid rohani yang sudah usul kepada Allah, yang bisa menarik kita selamat dari sana. Baik. Nah, kalau sudah kebuka, ciri-ciri kebuka itu apa? Udah mau ngaji tasawuf. Nah, ini kabar gembira kepada orang yang udah mau ngaji tasawuf. Berarti basirohnya udah kebuka. Tinggal dilatih. Beruntung nih ya. Udah kebuka belum? Udah. Sebanyak itu orang-orang sibuk dengan apapun hari ini. Antum coba lihat ya. Orang sibuk dengan handphone hari ini bisa berapa jam? Itu basirohnya ketutup itu. Kecuali dia di situ ngaji ilmu qalbu. Tapi kalau di sini paling-paling ngajinya ngaji kebatinan. Yang ditonton nanti ustadz pemburu itu tuh apa? Penyihir tuh. Nggak usah disebut namanya. Itu kan belum ketemu tukang santet aja tuh. Ketemu tukang santet pakai napasnya mati deh. Ya, jangan hobi yang nonton-nonton gitu, gak usah. Dan ketemu ahli teluh sama ruqyah-ruqyah biasa. Kalau orang teluh itu pakai media ayam, media apa ya. Kalau santetnya enggak. Dia punya khodam yang bisa melihat antum itu kapan lupa zikir. Antum lupa zikir, tembus dia. Nah, ini kan nauzubillah min dzalik. Makanya kita punya zikir namanya zikir la ilaha nafi isbat dengan teknik nafas. Semoga Allah nanti jaga itu kalau orang sudah dapat zikir ini. Tapi sebelum ke sana zikir qalbu dulu. Ya, digebar dulu qalbunya dengan nama Allah. Baru mantap nanti zikir nafasnya. Nah, kenapa di luar sana banyak ilmu pernafasan? Tapi nanti deketnya sama siapa? Sama khadam-khadam sufi. Kuwait sama di Saudi sudah dua keluar. Dia membantah tasawuf. Dia ambil kalam-kalam sufi dulu dia pretelin dengan makna yang dia mau. Ngikutin imamnya Syekh Ibnu Taimiyah yang memahami kalam Ibnu Arabi versi dia. Bukan versi Ibnu Arabi. Contohnya Ibnu Arabi cerita tentang maqamul hairah. Hairah itu heran. Heran itu gini. Kita kan kalau sholat panggilannya hayya alas sholat. Jawabannya apa?
La haula wala quwwata illa billah. Ayo sholat, jawabannya tidak daya upaya untuk sholat kecuali dengan izin Allah. Berarti antum bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud, itu karena izin siapa? Pertanyaannya, kalau itu izin Allah, yang sholat siapa? Yang sholat kita apa Allah? Nah, ini namanya hairah. Kalau saya katakan yang sholat Allah, Allah kan qadim, Allah nggak mukallaf, nggak dapat perintah. Kalau kita bilang kita yang sholat, kita sholatnya karena izin Allah. Apa kata Ibn Arabi? Saya bingung ini. Ini disebut maqamul hairah. Ibn Taimiyah dia nukil itu, dia bilang ini Imamul Ittihadiyah, Imam Ittihad, bilang bersatu sama Allah. Dia giring teks ini teks lagi mabuk, dia giring ke alam syariat, ke alam hukum fikih, nggak nyambung, ke alam akidah, nggak nyambung. Nah, ini yang disebut oleh beliau, faminhum, di antara mereka, man alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, yang memutarbalikkan kalam sufi bukan pada jalur yang dimaksud oleh sufi. Wa qad ajiza katsirun an halliha li'ajzi mahalliha, dan memang diakui, jadi beliau sendiri mengakui ini sufi-sufi ini kan nulis buku. Kalau udah jadi buku siapa aja bisa baca toh? Nah, ini masalahnya. Karena udah jadi buku, pembenci sufi bisa baca, pencinta sufi bisa baca. Ini masalahnya. Karena Ibn Taimiyah itu tinggal di Damaskus, Ibn Arabi terakhir kan di Damaskus, maka dia bisa baca teks Ibn Taimiyah. Walhasil apa yang terjadi? Dia terjemahkan teksnya Ibn Arabi sesuai pemahaman dia. Jadi yang salah siapa? Yang salah paham, ya. Lalu beliau mengatakan, faminha ma jaa fil ayat wal akhbar masyhura wa ma jaa fil asaril ma'sura wa misalu ma jaa fi saril khabar sahih. Ternyata masalah ini bukan hanya dari kalam sufi, bahkan kalam ilahiyah pun mereka salah pahami. Kalam Nabi pun juga mereka salah pahami, ya. Ada hadis qudsi misalnya. Hadis ini secara ilmu hadis dhaif, tapi secara ilmu rohani sahih. Maknanya sahih. Apa kalamnya? Ma wasi'ani samai wala ardi, innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidaklah aku dapat ditampung, tajallinya Allah itu tidak dapat ditampung oleh langit dan bumi. Masih ingat ayat surah Al-Qasas, ya? Inna aradnal amanat, kami tawarkan amanah. Amanah apa? Amanah tajalli. Allah bercermin, Allah ingin bercermin nih. Langit tolak, gak sanggup ya Allah. Gunung tolak, gak sanggup ya Allah. Itu gunung yang antum daki-daki itu gak sanggup tuh menerima tajalli Allah. Bumi gak sanggup, langit gak sanggup. Fahamalahal insan, lalu dipikul oleh insan. Tapi manusia, mereka kebanyakan jahul. Jahul kan johil banget artinya. Lalu apa? Zalim kepada dirinya, karena dia melupakan amanah itu. Jadi hadis qudsi ini walaupun dhaif secara sanad, tapi dia menjelaskan makna. Itulah setahu saya pemahaman ayat ini paling cocok hadis ini yang menjelaskan. Jadi kalau mau tafsir bil ma'thur, ini salah satunya. Maka dia bisa menjadi sahih secara makna, tapi tidak sahih secara sanad. Kita juga nggak maksa-maksain, ya. Ini sahih secara kasyaf, oh jauh amat, nggak usah, ya. Wa minha la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran, ya. Nah, ini yang kita baca tadi. Ini juga sering disalahpahami, ya. Apabila hambaku mendekatkan diri dengan nawafil, nawafil itu yang kita sebut wirid, zikir, khalwat, tarekat. Nah, itu dia kita maksud nawafil.
Dan inilah rahasia kenapa tarekat itu banyak, karena Allah menulisnya nawafil. Nawafil jama' atau mufrad? Jama'. Mufradnya nafilah. Nafilah artinya apa? Amalan sunat. Tuh, zikir la ilaha illallah 165, 100 kali, 1000 kali, 70.000 kali. Sunat atau wajib? Sunat. Nafilah bukan? Ya. Menyebut ismul jalalah Allah, ya Allah, wajib atau sunat? Sebenarnya istilahnya mandub ya. Mandub dianjurkan. Tapi kalau orang istiqomah di situ, hatta uhibbahu, ya, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau sudah jatuh cinta, orang kalau sudah cinta gimana? Dia maunya yang dicintainya itu ngikutin apa yang dia mau, benar nggak? Nah, itu baru benar tuh. Sama, Allah itu juga mesra sama kita. Maka Allah pun mengalah dengan kehendak kita. Kalau sudah begitu, baru kalau dia ngomong, kunnya fayakun. Itu makomnya makom ini, teman-teman. Makom apa tuh? Makom ketika diganti sifatnya. Kalau asma belum. Itu sebabnya orang yang jago zikir, dia baru jago berdoa. Tapi kalau yang sudah diganti sifatnya oleh Allah, apapun terbersit di kalbunya jadi. Itulah Rasulullah, itulah Ahlul Badar, itulah para kutub, itulah para abdal, wali-wali Allah yang tinggi. Nah, kalau kita biasanya dikasih ahwal, antum nggak dikasih makom, ahwal paling-paling. Kadang-kadang suatu saat lagi kepepet, hatinya berbicara, kejadian. Saat itu dipinjam kolbunya jadi kud, lumayan jalan-jalan sesekali. Itu alam rohani itu. Di mana dia? Di dalam diri kita nggak? Jadi sebenarnya alam-alam tadi itu ditemuinya di dalam diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Maka dalam beberapa riwayat kata beliau ada fuad, ada lisan, ada yad. Nah, kalau ada lisan itu yang sebut kun tadi. Terus ada hadis yang sahih. Ana jalisun man dzaqarani. Aku adalah jalis. Apa arti jalis? Teman duduk orang yang menyebutku. Jadi antum kalau sudah berzikir kepada Allah itu udah sama kayak di depan Ka'bah. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita sedang di depan Ka'bah. Nah, disinilah murid-murid kadang salah paham, dikira kalau sudah zikir A udah sama kayak tawaf. Inilah kesalahan beberapa murid-murid yang meriwayatkan kalam Sidi Ahmad Tijani. Ya, Sidi Ahmad Tijani ngomong sholawat ini sama dengan begini-begini, ya. Tapi sama itu bukan berarti benar-benar di sana gitu. Baik. Begitu juga hadis, ya, hadis qudsi, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Nah, kemudian ada wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya. Ini disebut dengan lafzul ma'iyyah. Ada hadis tajiduni indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kamu akan menemukan aku di sisi orang yang kolbunya munkasirah. Apa arti munkasirah? Pecah secara harfiah. Maksudnya gini, kalau ada orang kena musibah lalu kepepet, itu hatinya gimana? Lagi galau atau stabil? Galau. Di saat itu dia minta kepada Allah, itu kolbunya munkasirah. Sufi itu kolbunya tiap hari munkasirah. Itu bedanya sama. Jadi tidak semua orang tarekat itu sufi. Kayak kita ini belum berhak disebut sufi, ya. Nah, termasuk juga inni lastu ka ahadikum inni, ya, azillu inda rabbi yut'imuni waskini. Jadi satu kali Nabi SAW, kan ada riwayat Nabi itu naruh batu di perutnya menahan lapar, benar nggak?
Tapi Nabi mengatakan di waktu yang lain, ketika sahabatnya tidak makan, beliau kasih kepada sahabat. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Jawaban Nabi, aku diberi minum oleh Allah dan diberi makan di sisi Allah. Itu makan apa tuh? Ah, itu yang sudah antum cobain tuh ya, zikir la ilaha illallah, kenyang. Ada teman kita zikir Allahu Samad kenyang deh, nggak nafsu lagi mau makan. Tapi kalau tiap hari begitu kan repot juga, ya, nggak mau kerja ntar ya. Nah, jadi kenapa Allah kasih kita lapar supaya kita mau kerja? Baik. Adapun dalam asarnya ulama-ulama, ya, tadi yang kita baca ya, mafi jubati ilallah, ya, subhani ma'azum masyani dan lain-lainnya. Maka teman-teman dimulakan Allah, jadi kitab ini tujuannya apa? Untuk menjelaskan kalam-kalam yang tadi, bahwa kalau orang sudah sampai tembus, cuma beliau nggak tahu istilahnya. Di zaman itu belum ada ulama yang mengistilahkan sampai ke maqam ahud itu ya, alam ahud, belum ada. Hatta Ibn Arabi belum pernah. Ibn Arabi cuma bilang ahadiyatihi, keahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, saya sering cerita mengenai Imam Qudayb Al-Ban di halaman 87 ya, paragraf bagian bawahnya. Qudayb Al-Ban ini, apa yang aneh dari beliau? Qudayb Al-Ban murid Sidi Abdul Qadir Jilani. Qudayb Al-Ban, dialah yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk membimbing Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi siapa mursyidnya? Syekh Abdul Qadir, kemudian disuruh Qudayb Siapa Qudayb Al-Ban? Ini beda dengan Muhammad Al-Fatih, gurunya Syekh Syamsuddin. Syamsuddin ini Sufi. Sedangkan Qudayb Al-Ban dia Malamatiyah. Nanti cek ya, cari di terjemahnya. Mungkin nanti Ustadz Ali bisa nyari nih. Siapa nih Qudayb Al-Ban? Nah, Qudayb Al-Ban ini ketika sampai di satu kota di Irak namanya Mosul. Mosul apa Mosul? Mosul ya? Ya? Di Irak. Sampai di sana, orang-orang lagi mau ke masjid, beliau di depan masjid. Ketika orang sholat, beliau nggak sholat. Beliau gangguin orang sholat. Kayak anak yang kita ceritain tadi. Di dalam masjid ada hakim daerah tempatan yang bisa langsung mengeksekusi orang. Selesai sholat, si hakim ini terganggu sholatnya ya. Di dalam sholat dia merasa terganggu. Dia mikir, ini wali apaan ini, sufi gila ini ya, ahli bid'ah zindik ini. Maka diadililah dia. Betul, murid-murid si hakim ini mengatakan zindik, yaquluna zindik. Ada di teksnya. Jadi ternyata teman-teman, dari dulu sufi ataupun malamati itu sering dituduh zindik. Jadi bukan Ustadz Fulan yang ada di Bogor itu yang pertama kali bilang zindik. Ya, antum tahu ya maksudnya? Nah, ini paling sering nonton, tiap hari kayaknya nonton nih. Siapa yang duluan? Udah duluan deh mereka. Ini orang hakim, berarti dia ahli fikih bukan? Ahli fikih, ahli akidah. Nah, ini kebanyakan yang ingkar kepada sufi, kepada malamati siapa? Ahli fikih dan ahli akidah, rata-rata. Karena mereka mandangnya pakai zahir dan akal. Baik. Disidanglah beliau oleh qadhi orang kota Mosul tersebut, lalu dicecarlah dengan kalam-kalam. Ya. Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Qadhi, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban Tuan Qadhi? Enggak. Saya tidak mengetahui semua ilmu
Allah, masuk barangnya ya. Apa kata beliau? Kata Qutb al-Ban, ana alladhi ya, la ta'lamuhu anta. Akulah ilmu yang dulu kamu nggak tahu itu. Akulah ilmu yang kamu sekarang nggak mengerti itu. Bengong qadhinya. Ini yang disebut apa? Malamatiyah. Kalau di teks ini apa? La wallahi ya. Kata si Qadhi, jawaban Qudayb, fa ana min dhalika al-'ilm alladhi la ta'lamuhu wa ma 'alayka in kunta siddiqan aw zindiqan. Sayalah ilmu yang kamu tidak tahu itu. Ilmu yang kamu nggak tahu ada dalam qalbuku. Lalu urusannya apa kamu bilang aku zindik atau siddiq? Bengong si Qadhi, dilepasin habis itu. Nah, ini yang disebut malamatiyah. Malamatiyah dia waras, teman-teman. Dia waras. Tapi dia punya tugas. Tugasnya apa? Nguji orang-orang waras. Antum hati-hati, ini zawiyah-zawiyah tarekat, majelis-majelis zikir, masjid-masjid, pesantren-pesantren itu diuji. Kadang dengan tetangganya, benci nggak sama tetangganya? Ya, kadang kita buat khataman, tiba-tiba tetangganya datang, berisik, gua sakit gitu. Itu pernah ya, kita punya haflah dulu khataman, ya tetangga kita ngomong gitu. Itu ujian bagi kita semua. Terbesit nggak di hati? Terlaknat loh gitu. Udah habis antum. Habis antum itu. Jangan pernah ngomong begitu. Baik. Kira-kira gimana? Mau dilanjutkan nih? Nah, kalam-kalam seperti ini ada yang menerimanya dengan inkar, ada yang menerimanya dengan qalbun salim. Ke qalbu itu di kitab-kitab cuma dibagi 3. Qalbun marid, qalbun mayyit, qalbun salim. Qalbu yang sakit. Ini ciri-cirinya sholat gak khusyuk, gak enak. Qalbunnya marid tuh. Tapi masih mau ngaji, berarti dia flu qalbunya. Flu aja, zikir, apalagi ini di Rumi Center ada khataman, zikir tapi merasa ini lama amat gitu ya. Coba teman-teman antum ngomong gitu nggak, Pak Muhsin? Gimana Bang Edo? Gitu nggak? Jangan-jangan antum yang ngomong gitu. Ya, antum bilang ini kayak sahib lama amat gitu ya. Ada perasaan gitu, kolbunya lagi marid. Kolbunya lagi marid. Kolbu itu senangnya makan kalimah nama Allah. Kita kasih makanan itu muntah, berarti ada yang nggak benar di perutnya. Coba kalau anak kita, ini anak saya kan lagi demam nih, Hisham. Kita kasih makanan enak muntah, enak muntah, enak muntah. Ternyata badannya lagi panas, habis hujan-hujan. Antum kena hujan-hujan apa itu? Hujan dunia kali ya. Nah, itu yang bikin kita muntah kalau zikirullah. Panasan. Tuh yang ngerasa, kok kalau datang ke majelis zikir itu saya kepanasan ya? Nggak nyaman. Kayak ada suara-suara nggak enak gitu. Itu ada nggak bener tuh. Ada antum menyimpan sesuatu yang nggak bener. Atau pikirannya macam-macam. Kita bisa bertengkar loh pikiran sendiri, tiba-tiba keringetan sendiri. AC-nya kenceng, kipas anginnya mantap, tapi kita masih keringetan. Nah, itu gara-gara itu ya, karena masalah tadi. Nah, itu qalbun marid. Saya mau tanya, antum kalau sakit datang ke dokter nggak? Kalau ada orang sakit nggak datang ke dokter, dia bilang tunggu aja Allah yang nyembuhin. Itu waras nggak? Itu tawakul atau kasul? Orang tawakal atau lagi orang males? Atau nggak punya duit? Yang benar gimana kalau sakit? Wajib ke dokter atau sunat? Hukum berobat tuh. Sakit, antum sakit berobat hukumnya wajib atau bukan? Wajib kan, perintahnya jelas. Tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Lalu ada orang sakit nggak mau berobat,
berarti dia nggak tahu kewajibannya. Ini yang disebut zalum, yang disebut dalam surah Al-Qasas tadi. Benar Al-Qasas ya? Dia zalim sama dirinya. Baik. Kalau qalbun salim ditandai kalau zikir nyaman. Al-Ahzab ya, akhir surat Al-Ahzab, inna aradnal amanat ya. Kami tawarkan amanah kepada langit bumi semuanya, mereka abaina, mereka enggan, lalu dipikullah oleh manusia. Surat Al-Ahzab ya, 88 ya. 72. Baik. Teman-teman yang melakukan Allah, kalau qalbun salim, ini kalbu orang yang mukmin muttaqin. Ini awal kalbunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim awal kalbunya udah begitu. Nabi Ibrahim tidak pernah kalbunya sakit, tidak pernah kalbunya mati. Awal kalbunya beliau salim. Nah, salim ini nanti ada tingkatannya ke atas. Di lain waktu nanti kita jelaskan. Masih ada lagi di atas. Di kitab-kitab cuma 3. Tapi kalau oleh wali-wali Allah akhir zaman itu mereka jelasin itu. Ada lagi di atasnya. Ya, sama kayak martabat 7. Dia kan cuma sama insan kamil. Tapi kalau wali akhir zaman, dia ada terusannya tuh sampai 10, bahkan 11. Baik. Lalu apa kata beliau? Falamma ra'aitu hazil aqwal, halaman 88. Maka tatkala aku melihat akwal-akwal ini sadirah yang datang dari ahlil ahwal. Jadi kalam ini kalam ahlil ahwal. Apa arti ahwal? Orang yang dapat ya, majzub. Jadi ahwal itu dari Allah, maqam itu hasil riyadhah. Ahwal itu Allah yang ngasih kita, sedangkan maqam kita yang berusaha. Dengan izin Allah, Allah taruh di sana, dikasih hadiah. Maka ahwal yang sudah ditetapkan disebut maqam. Ya, kita berusaha terus biar menunggu ahwal itu. Kalau ahwalnya sudah selalu turun, disebut orang yang bermaqam. Waqad ashkala 'alal afham ta'lilaha. Waqad ashkala 'alal afham ta'liluha. وعزب عن الأوهام تأويلها أحببت أن أشرح منه من شرح له صدري وسنه به فكري وبلغ إليه قدري. Maka aku berusaha, karena ini susah dipahami, untuk mensyarahnya semampu diriku sendiri ya, seluas qalbuku, semampu fikrahku, sesanggup kudrahku. Wa zakartu fi minal ibarat ma laysa fihi isti'arah ya, wa qaddamtu zikr hadhil ahadits wa ma ma'ah min al-fazil ma'surah anir rijal ya. Lalu beliau datangkanlah teks-teks tadi, nanti diurai. Jadi kitab ini enaknya diambil satu kalam diurai, satu kalam diurai, satu kalam diurai. Nah, itu nanti enaknya. Dan beliau katakan, aku sama namakan kitab ini Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Nah, yang diringkas atau disebut namanya oleh muhaqqiq dengan Zubat Khulasatit Tasawuf. Kaif? Bila kaif